السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad ibn Muhammad Al-Qastalani dalam kitabnya Mawahib Laduniyah beliau menceritakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, maka Nabi Adam ini diberi satu panggilan, satu kunyah, namanya Abu Muhammad, ayahnya Muhammad, bapaknya Muhammad. Maka Nabi Adam ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, lima kannaitani bi Abi Muhammad. Ya Allah, kenapa engkau memberi saya nama panggilan Abu Muhammad, kunyah Abu Muhammad? Apa hikmahnya ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Irfa' ra'saka ya Adam. Wahai Adam, angkat kepalamu wahai Adam. Lihatlah ke atas wahai Adam. Maka Nabi Adam ini memandang ke atas. Maka beliau melihat satu cahaya yang begitu terang sekali, nur yang begitu terang, yang akan membuat silau siapapun mata yang memandangnya. Begitu indah sekali. Ya Allah, ma hadzal nur ya Allah. Ya Allah, ini nur apa ya Allah? Cahaya apa ya Allah? Kenapa begitu indah sekali ya Allah? Kenapa begitu terang benerang? Ini siapa ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya Adam, laulahu ma khalaqtuka wa ma khalaqtu sama'an wala arda. Wahai Adam, kalau bukan karena nur itu wahai Adam, tentu saya tidak akan pernah menciptakan engkau dan juga tidak akan pernah menciptakan alam semesta. Dialah Nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah pengantinnya alam semesta. Adanya langit, adanya bumi, adanya manusia, hewan-hewan itu tambahan semua. Intinya alam semesta ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Aminah, ketika beliau mau melahirkan di kamarnya, maka turun dari langit
wanita-wanita yang begitu indah sekali, wanita-wanita yang cantik jelita, seakan-akan mereka ini adalah bidadari-bidadari yang baru turun dari surga, membawa aroma yang begitu wangi, semerbaknya wangi, turun dari langit ke kamarnya Sayyidah Aminah. Maka Sayyidah Aminah ini kaget. Ini wanita dari mana ini? Ini siapa mereka? Kok indah-indah, kok cantik-cantik, ini siapa mereka? Maka wanita pertama tadi mengatakan, Tuan, kenal saya apa enggak? Tidak, kamu siapa? Saya ini adalah Maryam Al-Batul, ibunya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Saya ini datang ke sini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur Tuan karena Tuan akan melahirkan satu bayi yang begitu mulia. Wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina. Maryam ini seorang wanita yang begitu salehah sekali. Seorang wanita yang begitu menjaga kesucian dirinya. Sehingga dalam kitab-kitab tafsir diceritakan Maryam itu pintu kamarnya lapis 7. Nggak mau berjumpa dengan orang, saking pengen hatinya itu bersih, nggak mau bergaul dengan orang-orang, dia masuk dalam kamar, dikunci pintunya lapis 7. Maka Allah ceritakan dalam Al-Quran, karena Maryam ini menjaga kesucian dirinya, maka Allah balas dengan balasan yang serupa. Keluar dari tubuhnya bayi yang suci, yaitu Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, yang nanti akan memimpin huru hara akhir zaman, yang akan membunuh Dajjal la'natullah alaih. Wahai Aminah, tahu nggak samping saya ini siapa? Nggak tahu siapa dia. Ini adalah Asiyah imra'atu Fir'aun. Ini adalah istrinya Fir'aun, namanya Asiyah. Seorang wanita yang begitu kokoh imannya. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Seorang wanita yang begitu kokoh imannya, yang tinggal di tengah-tengah kebatilan, yang tinggal di tengah-tengah kemungkaran, di tengah-tengah kerajaan Fir'aun, bahkan menjadi istrinya Fir'aun. Tapi imannya sedikit pun tidak goyang, imannya sedikit pun tidak berubah. Ini dua wanita ini Allah pilih untuk menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau lahir. Karena dua orang ini kelak akan menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus. Maka benar, sebelum beliau lahir ini datang 3 malaikat. Malaikat yang pertama membawa guci yang berisi air suci yang nanti akan digunakan untuk memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang kedua membawa satu bejana yang terbuat dari emas. Malaikat yang ketiga membawa potongan-potongan sutra. Di dalamnya ada stempel kenabian. Maka benar, lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari tubuhnya Aminah ini memancar sinar yang terus melebar hingga seluruh bumi malam seperti siang, saking terangnya. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila surji wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji. Saking terangnya ini, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk dalam satu rumah,
Nggak perlu dengan lampu, nggak perlu dengan matahari, nggak perlu dengan bulan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih terang daripada semua itu. Kalau orang sedang sakit parah, kemudian Nabi datang menjenguk mereka, pedihnya rasa sakit tadi sama sekali tidak seimbang dengan nikmatnya memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memandang wajah Nabi ini obat dari segala penyakit. Bahkan diceritakan dalam satu kitab tafsir, ketika Nabi ini mau ke Madinah, maka beliau mampir di Gua Thur. Saat beliau mampir di Gua Thur, ada laba-laba. Laba-laba ini memandang wajah Nabi. Oh, ini ya, yang namanya Muhammad tuh ini. Dilihat terus. Begitu indahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus sampai berjam-jam itu nggak bisa kedip hewannya tadi. Maka hewan tadi mengatakan, saya berjanji demi Allah, nanti kalau Rasulullah SAW keluar dari Gua Thur ini, saya akan menyentuh tubuhnya. Saya ingin dalam kehidupan saya ini pernah menyentuh Rasulullah SAW. Maka betul, ketika Nabi keluar, laba-laba itu loncat, mau nyentuh tangan beliau, gak kena. Dia kejar, mau nyentuh bajunya, gak kena. Terus dikejar lagi sampai Nabi naik onta berangkat ke Madinah. Maka laba-laba tadi nangis. Nggak doyan makan, nggak doyan minum. Sampai akhirnya mati karena saking rindunya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hewan. Maka tidak aneh kalau dulu para sahabat, mereka itu begitu cinta dengan Nabi. Mereka ini mencintai Nabi melebihi segala-galanya. Ketika perang Uhud, ketika semua anak panah itu mengarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka datang Sayyidina Abu Dujanah As-Simak. Dia mengatakan, ini semua orang sedang mengincar Nabi. Anak panah mengarah kepada Nabi, tombak-tombak mengarah kepada Nabi. Saya ingin menjadikan punggung saya ini sebagai perisai dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau berdiri tegak di depan Nabi. Betul, anak panah datang, kena punggung beliau. Pedang datang, kena punggung beliau. Tombak datang, kena tubuh beliau. Tidak gentar sedikit pun. Semakin banyak anak panah yang datang, akan semakin nikmat rasanya. Karena ini pembuktian cintanya sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada sahabat yang lain yang gak mau kalah. Ini saya lihat kok ada Abu Dujanah kok mengorbankan punggungnya untuk Nabi, saya gak terima. Saya akan mengorbankan wajahku untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang Sayyidina Qatadah ibnu Nu'man. Dia jadikan mukanya ini pas di depan Nabi sebagai perisai oleh Nabi. Maka benar, Nabi nengok ke kanan, dia nengok ke kanan. Nabi nengok ke kiri, dia nengok ke kiri. Sampai akhirnya ada anak panah datang mengenai mata beliau. Kemudian mata ini keluar sampai bergelantung ke pipinya. Maka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mata tadi dipegang. Nabi berdoa, Allahumma inna Qatadata qad awjaha nabiyyika biwajih faj'alha ahsana 'ainaihi wa ahaddahuma nadhran. Ya Allah, ini Qatadah ya Allah, dia telah rela mengorbankan mata yang paling dia cintai, mengorbankan benda yang paling dia cintai demi nabimu, demi untuk melindungi Rasulmu ya Allah. Ganti dia ini mata yang lebih baik, mata yang lebih sempurna, mata yang lebih indah, mata yang lebih jelas lagi ya Allah. Matanya dipegang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibalikkan ke tempat semula, dimasukkan lagi. Setelah dimasukkan, maka Sayyidina Qatadah mengatakan, setelah Nabi memasukkan mata saya ini bingung. Sebenarnya mata yang kena anak panah itu yang kanan apa yang kiri?
saking indahnya, saking bagusnya, sembuh total sampai bingung. Yang kena itu sini apa sini saya lupa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat ini mereka lebih mencintai Nabi. Mereka mencintai Nabi melebihi anaknya, melebihi keluarganya, melebihi segala-galanya. Ketika orang-orang sudah pulang dari perang Uhud, ada seorang wanita yang menunggu di depan perbatasan Madinah, menunggu pasukan yang datang. Maka wanita tadi mengatakan, "Hei pasukan Allah, gimana kabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka orang-orang mengatakan, "Wahai wanita, kabarnya saudara kamu telah syahid dalam pertempuran Uhud ini." Maka dia mengulang lagi pertanyaannya, "Wahai pasukan Allah, gimana kabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka orang-orang mengatakan, "Wahai Tuan, kabarnya ternyata anak kamu juga telah gugur dalam perang Uhud ini." Maka dia mengatakan, "Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka orang-orang menjawab, "Kabarnya Tuan, ternyata suami kamu juga terbunuh dalam perang Uhud ini." Maka dia berteriak, "Hei pasukan Allah, bukan itu yang saya tanya. Saya ini pengen tahu gimana keadaan Nabi sekarang tuh gimana. Saya tidak tanya suami saya tidak tanya anak saya, tidak tanya saudara saya tanya gimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka orang-orang mengatakan, "Nabi dalam keadaan baik, Nabi dalam keadaan sehat Tuhan." Maka dia langsung berteriak, "Kullu musibatin ba'daka ya Rasulullah lahayyinah." Kalaupun anak saya mati, kalaupun suami saya syahid, kalaupun ayah saya sudah gugur semua di perang Uhud ini, tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat, itu sudah cukup untuk menghibur dan menenangkan hatiku. Jadi sahabat ini adalah mencintai Nabi melebihi ayahnya, melebihi segala-galanya. Bahkan dalam satu riwayat diceritakan ada sahabat namanya Sayyidina Thauban. Dia ini datang ke majelis Nabi dalam keadaan matanya ini cekung ke dalam, kulitnya ini putih pucat kekuning-kuningan, tampak lemes, jalannya itu sudah enggak tegak, miring-miring kayak orang pusing. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Abika maradun am asabaka waja'un ya Thauban?" Wahai Thauban, kenapa kamu ini? Kenapa kok wajah kamu pucat? Kenapa kok tubuh kamu menjadi menguning? Kenapa? Kamu sakit ya? Atau kamu kurang sehat? Maka Sayyidina Thauban mengatakan, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu dzalika lam yakun ya Rasulullah." Saya ini tidak sakit ya Rasulullah. Saya ini bukan kurang sehat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membuat tubuh saya kurus, yang membuat saya lemes, yang membuat mata saya menguning, ini gara-gara cintaku kepada engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini di rumah duduk-duduk bersama anak dan istri saya, bercanda dengan mereka, berbincang-bincang dengan mereka, tapi terus yang terbayang itu wajah engkau terus ya Rasulullah. Sehingga tidak akan sembuh tadi, tidak akan sembuh rasa cinta tadi, kecuali saya tinggalkan anak istri saya datang ke sini untuk memandang wajah engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya ini datang ke sini ada satu pertanyaan, satu perkara yang membuat saya ini hampir gila ya Rasulullah. Satu perkara yang membuat saya ini hampir mati, hampir frustasi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tanya, "Apa wahai Thauban? Apa?" "Ini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini kan banyak dosanya. Saya ini adalah orang biasa, ibadah saya biasa, zikir saya biasa.
dakwah saya biasa. Tentu nanti di akhirat saya akan tinggal fi rutbatin duna rutbatin, akan tinggal di surga yang paling bawah, paling bawah, paling bawah, paling bawah. Sedangkan engkau ini adalah pimpinan para nabi, pimpinan para rasul. Sedangkan engkau ini adalah nabi yang paling tinggi derajatnya, sehingga engkau nanti pasti akan tinggal di surga yang paling tinggi, tertinggi, puncaknya derajat di surga. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa arti surga ya Rasulullah? Apa arti istana dari emas, istana dari intan? Apa arti 2,5 miliar bidadari? Apa arti sungai dari susu, sungai dari madu, kalau di surga tidak bisa memandang wajah engkau? Maka langsung langit itu bergetar karena cintanya Sayyidina Thauban tadi. Maka Allah mengutus malaikat Jibril untuk menembus 7 petal langit turun ke bumi, membawa satu ayat. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Barang siapa yang dia ini benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya, benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka kelak di akhirat nanti Allah akan kumpulkan mereka bersama orang-orang yang mereka cintai, bersama para nabi, bersama para siddiqin, bersama para syuhada, bersama para sholihin. Ini ayatnya diturunkan karena cintanya, asbab ini karena cintanya Sayyidina Thauban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah semestinya kita ini sebagai umat Muhammad ini begitu gembira, kita harus perbarui rasa gembira kita, perbarui rasa syukur kita, perbarui rasa senang kita dalam hati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang betul-betul mencintai umatnya, sampai di akhirat nanti ketika sudah ada mimbar-mimbar para nabi dijajar, mimbarnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, maka di situ ada satu mimbar yang paling indah, mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika para nabi mereka sudah tinggal, sudah duduk manis di mimbar mereka masing-masing, mimbarnya Nabi itu kosong. Ternyata Nabi tidak ada di mimbarnya. Nabi mengatakan ketika para nabi mereka sudah tinggal di mimbarnya mereka masing-masing, saya enggak mau tinggal, karena saya khawatir kalau saya nanti duduk di mimbar saya, Allah persilahkan saya masuk surga, sedangkan umat saya masih kesusahan dihisab di sana. Beliau terus mengatakan, ummati, 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 sampai Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma turidu an asna'a bi ummatika ya Muhammad. Wahai Muhammad, kamu menginginkan apa dariku wahai Muhammad? Untuk umatmu kamu pengen apa? Ya Allah, ajil hisabahum ya Allah. Ya Allah, lekaskan, cepatkan hisab untuk umatku. Mereka itu kasihan ya Allah. Cepatkan hisabnya ya Allah. Jangan dihisab lama-lama. Jangan ditanya sulut-sulut. Sudah biarkan mereka masuk surga saja. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke pintu neraka. Assalamualaikum. Dijawab malaikat Malik. Waalaikumsalam. Siapa ini? Saya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya datang ke sini untuk mensyafaati umatku. Maka dibuka neraka itu. Nabi ambil, dipungut umatnya, disyafaati, 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 disyafaati. Sampai malaikat Malik itu berteriak, ya Muhammad, ma taraktun nar li ghadabi rabbika fi ummatika min baqiyatin. Wahai Muhammad, engkau enggak usah khawatir, umatmu yang sudah iman, yang iman sudah saya keluarkan semua dari neraka.
Saya khawatir kalau masih ada umatmu yang iman, masih ada di neraka, kamu tidak akan puas, kamu tidak akan ridho. Kalau kamu tidak ridho, tidak puas, Allah akan murka besar kepada saya. Maka saya ini takut Allah murka. Sudah saya keluarkan umatmu semua dari neraka. Sampai Nabi mengatakan, pada hari itu syafaat saya, jumlah syafaat saya ini lebih banyak daripada jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kita ini betul-betul gembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cara gembira yang paling tinggi ini dengan cara menggembirakan Nabi. Maka dulu ada satu ulama ketika acara besar dalam satu bayannya. Di situ acaranya acara haul. Orang-orang selawatan semua, gembira semua, undangannya ribuan. Mendatangkan dai-dai yang hebat-hebat. Maka ulama tadi, bayan terakhir, dia mengatakan, hari ini semua orang senang. Yang punya acara senang, yang datang acara senang, yang diundang senang, yang selawatan senang, yang masak senang, tukang parkirnya juga senang, penjual-penjual juga senang. Tetapi ada satu yang sedih pada hari ini. Siapa yang sedih pada hari ini? Yang sedih adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uridat alayya a'malu ummati. Beliau melihat bagaimana umatnya sekarang berbondong-bondong melakukan kemaksiatan. Bagaimana masjid-masjid sekarang kosong. Bagaimana orang-orang banyak sekali meninggalkan sholat. Bagaimana orang tidak lagi memperdulikan agama. Nabi sedih. Maka sebagai orang yang sangat cinta kepada Nabi, kita ini bagaimana menggembirakan Nabi. Dengan cara kita berdiri, dengan cara kita mengorbankan agama, mengorbankan diri untuk agama. Sebagaimana dulu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, mereka bernyanyi-nyanyi. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Mereka gembira dengan Nabi dan juga gembira dengan usaha Nabi. Mereka mengatakan wajib syukru alaina mada'a lillahi da'. Wajib kita syukur, wajib kita syukuran selagi masih ada orang dakwah. Gembira dengan Nabi, gembira dengan usaha Nabi. Itu baru benar. Tambah lagi, ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'. Bukan hanya gembira dengan usaha Nabi, tapi siap berjuang, diperintahkan kapanpun, dimanapun, siap untuk memperjuangkan agama Islam. Bagaimana? Supaya majelis kita ini bukan menjadi majelis yang tidak berfaedah, maka harus dari majelis ini bukan majelis yang pembicaraan saja, tapi majelis yang menimbulkan amal, majelis yang menimbulkan fikir, majelis yang menimbulkan rasa gembira. Maka siapa yang siap 4 bulan, 40 hari, berapa hari saja, sisa masa tambah masa, silakan berdiri ke selatan. Pinten-pinten mawon, silakan berdiri. Berdiri kita di sini dilihat oleh Rasulullah dari Madinah sana. Itu loh, di Temboro subuh-subuh orang-orang pada berangkat kerja, orang-orang pada berangkat ke sawah. Ini kok berangkat fisabilillah. Nanti akan saya pegang
akan saya tuntun, saya ajak masuk surga bareng-bareng. Jadi kalau masih duduk terus gimana itu? Itu nggak mau berdiri itu kenapa? Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.